Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani. Di bagian ini kita akan membahas perbandingan antara KTSP, Kurikulum 13, dan Kurikulum Merdeka. Khususnya dari sisi perencanaan pembelajaran, yaitu dari segi tujuan, isi atau materi, strategi, dan evaluasi. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana ketiganya berkaitan dengan konsep deep learning atau pembelajaran mendalam. Simak videonya ya. Halo semuanya, pernah gak sih kalian merasa setiap kali ganti kurikulum, cara belajar di sekolah juga ikut berubah? Dari dulu ada KTSP, lalu kurikulum 2013, dan sekarang kita pakai kurikulum Merdeka. Sebenarnya apa sih yang membedakan ketiganya dan kenapa kurikulum itu harus berubah dari waktu ke waktu? Nah, di video kali ini kita bakal bahas perbandingan KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka, terutama dari sisi perencanaan belajar, mulai dari tujuan, isi materi, strategi pembelajaran, sampai evaluasinya. Kita juga bakal singgung sedikit tentang deep learning atau pembelajaran mendalam yang jadi salah satu kunci penting dalam kurikulum Merdeka. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari sisi tujuan pembelajaran, di KTSP, tujuan utama masih berfokus pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, orientasinya lebih ke hasil akhir atau target nilai yang harus dicapai siswa. Kalau di kurikulum 2013 ada perubahan besar yang dimana tujuannya nggak cuma soal nilai, tapi juga bagaimana siswa bisa punya sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi pembelajaran di kurikulum 2013 mulai berusaha menyeimbangkan antara karakter dan akademik. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka, orientasinya lebih tinggi lagi. Tujuan utamanya adalah membentuk profil pembelajaran Pancasila, siswa yang beriman mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajaran disebut sebagai capaian pembelajaran atau CP dan dibagi per fase bukan per kelas. Jadi, bisa dibilang arah perubahannya itu dari menguasai materi ke membangun karakter dan berpikir tingkat tinggi. Sekarang kalau kita lihat dari sisi isi atau materi pembelajaran, KTSP dulu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun materi sesuai konteks lokal. Karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah, tapi kadang juga bikin mutu antar sekolah jadi nggak merata. Kalau kurikulum 2013 lebih terpusat karena pemerintahan menyediakan buku teks nasional dengan struktur materi yang rapi dan lengkap. Tapi konsekuensinya isi pembelajaran jadi padat banget. Banyak guru dan siswa merasa terbebani oleh jumlah materi yang harus diselesaikan. Di sisi lain, kurikulum Merdeka justru menyederhanakan isi pembelajaran yang berfokuskan pada konsep-konsep esensial yang betul-betul penting untuk dipahami secara mendalam. Materi dibuat lebih fleksibel dan kontekstual agar guru bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi, isi pembelajaran di Kurmer lebih diarahkan supaya siswa belajar secara mendalam bukan sekadar hafal banyak hal. Selanjutnya, kita bahas tentang strategi pembelajaran. Pada KTSP, strategi yang digunakan cenderung tradisional, misalnya ceramah, tanya jawab, dan tugas tertulis. Di sini guru jadi pusat kegiatan belajar, sementara siswa cenderung pasif. Di kurikulum 2013, strategi pembelajaran berubah ke arah pendekatan saintifik. Ada 5 langkah utama, yaitu mengamati,
menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini melatih siswa berpikir ilmiah dan lebih aktif. Nah, di kurikulum Merdeka, strategi pembelajaran jauh lebih berpusat pada siswa. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, juga ada proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila atau P5 yang melibatkan kerja kelompok, riset kecil, dan pemecahan masalah nyata. Artinya pembelajaran sekarang bertransformasi dari yang dulunya guru menjelaskan sampai siswa mendengarkan, menjadi siswa mencari tahu dan mengalami sendiri. Kalau bicara soal evaluasi, ketiganya juga punya perbedaan besar. Di KTSP, penilaian masih berfokus pada hasil akhir, biasanya dilakukan lewat ujian tengah semester, ujian akhir, atau ujian nasional. Fokusnya pada nilai bukan proses. Kalau kurikulum 2013 melalui memperluas sistem penilaian, dikenal dengan istilah penilaian autentik, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi bukan hanya nilai ujian, tapi juga bagaimana proses belajar siswa selama kegiatan berlangsung. Nah, kalau kurikulum Merdeka melangkah lebih maju lagi. Evaluasinya disebut asesmen, formatif, dan diagnostis. Guru menilai bukan hanya untuk memberikan angka, tapi untuk memahami perkembangan dan kebutuhan siswa. Hasil asesmen ini digunakan sebagai dasar memperbaiki proses belajar berikut. Dengan kata lain, sekarang penilaian bukan hanya untuk menghakimi hasil, tapi untuk mendampingi proses belajar juga. Nah, di bagian ini kita masuk ke konsep deep learning. Deep learning di sini bukan teknologi komputer ya, tapi arti pembelajaran mendalam. Tujuannya supaya siswa nggak cuma menghafal teori, tapi benar-benar memahami makna dari bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, siswa nggak cukup tahu rumus fotosintesis, tapi juga bisa meneliti dan mengaitkannya dengan kondisi lingkungan di sekitar mereka. Kurikulum Merdeka mendukung deep learning dengan cara menyederhanakan materi, memberi waktu refleksi, dan mendorong eksplorasi lewat proyek. Jadi siswa belajar bukan karena disuruh, tapi karena penasaran dan ingin tahu. Nah, kesimpulannya yaitu KTSP menekankan otonomi sekolah namun masih berorientasi pada pembelajaran konvensional. Kurikulum 2013 berupa menyeimbangkan antara sikap pengetahuan dan keterampilan melalui pendekatan ilmiah. Dan kurikulum Merdeka menghadirkan kebebasan, fleksibilitas, dan pembelajaran bermakna melalui konsep deep learning. Perkembangan kurikulum tersebut mencerminkan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dari hafalan menuju pemahaman mendalam, serta dari penilaian hasil menuju penilaian proses dan karakter. Kalau kita lihat garis besarnya, perubahan dari KTSP dan ke kurikulum Merdeka menunjukkan arah yang sangat jelas dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Dari hafalan menuju pemahaman mendalam, dan dari penilaian hasil akhir menuju penilaian proses pembelajaran. Dari kurikulum yang seragam menjadi kurikulum yang fleksibel dan kontekstual. Secara keseluruhannya, bisa kita simpulkan bahwa kurikulum Merdeka adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Guru memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk lebih bebas, kreatif, dan mendalam dalam belajar. Pembelajaran tidak lagi sekedar mengejar nilai,
tetapi menumbuhkan karakter, nalar kritis, dan kemampuan hidup abad ke-21. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih paham tentang bagaimana pendidikan di Indonesia terus berkembang. Belajar itu gak harus berat, yang penting kita mau terus mencari tahu dan terbuka dengan hal-hal baru. Jadi tetap semangat belajar dan jangan pernah berhenti untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.